Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saat ini kita tengah berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, di mana dimulai dari bulan inilah Rasulullah SAW mempersiapkan diri dan keluarganya untuk menyambut tamu agung, yaitu Ramadan, dengan sambutan yang istimewa demi menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah ruah. Oleh karena itu, di antara lantunan doa yang dipanjatkan oleh umat Islam begitu masuki bulan Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hanya di bulan Rajab inilah terjadi satu peristiwa yang besar dan agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah diangkatnya Rasulullah SAW langsung menghadap Allah Sidratul Muntaha. Peristiwa agung ini menunjukkan keagungan Rasulullah SAW sebagai yang terpilih untuk menjadi subjek pada peristiwa tersebut. Dan beberapa riwayat juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika di Masjidil Aqsa di Palestina sempat memimpin sholat berjamaah yang diikuti oleh para nabi terdahulu. Tentu keistimewaan dan keutamaan serta keagungan Rasulullah SAW ini adalah merupakan menjadi suatu kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita selaku umatnya, yaitu dengan cara memelihara, mempertahankan kemuliaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika tidak, berarti kita akan mengotori kemuliaan itu sendiri, apalagi sampai kita menyalahi daripada aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang maha agung ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran apa yang kita dapat
dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah itu Waqa'i wa Tahlil Ahdath, dia menjelaskan bahwa ada 4 hal yang dapat dipetik atau diambil dari peristiwa yang menakjubkan ini. Yang pertama adalah menguatkan hati. Isra Mi'raj adalah keutamaan, kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang ditimpa beberapa musibah yang sangat menyedihkan. Yang pertama yaitu beliau baru saja tinggal wafat istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang sosok wanita istri yang soleha yang senantiasa berkorban jiwa, raga, dan tenaga serta pikirannya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah itu disusul wafatnya seorang paman beliau yaitu Abu Thalib, seorang paman yang senantiasa menjadi pelindung dan pembela dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah ingin menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melihat secara langsung kebesarannya, sehingga hati beliau semakin mantap, semakin teguh untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, pelajaran dapat kita petik adalah bahwa siapa saja orang yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan agama Allah, akan diberi kegembiraan, kebahagiaan, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat ini sangat melekat dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam peristiwa yang bersejarah itu Allah Subhanahu wa taala langsung menginstruksikan perintah sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dengan jasad dan ruhnya, maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya ketika kita Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan sholat, maka sudah seharusnya itu dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Sehingga dengan hati yang khusyuk itu dapat kita implementasikan dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat kesalahan, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, dan malu ketika kita akan berbohong. Bahkan dia akan senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa itu adalah untuk mengagungkan kebesarannya, sehingga dia dapat menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga pelajaran kita dapatkan dari Isra Mi'raj adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa bersejarah ini adalah salah satu orang yang pertama yang berhasil menembus luar angkasa dan bisa pulang dengan selamat, kembali lagi ke bumi dengan selamat, bahkan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya sepertiga malam. Ini adalah menunjukkan betapa kebesaran Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu terjadi peristiwanya 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu, berikan pelajaran bagi umat Islam bahwa akan senantiasa agama mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan. Bukan hanya masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, akan tetapi juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan keempat adalah peristiwa Isra Mi'raj itu mengenalkan masjid.
Ada dua nama masjid disebutkan, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Madinah. Semoga melalui peristiwa Isra Mi'raj ini kita menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin melekat kita hati kita kepada masjid. Khususnya kita doakan Masjidil Aqsa yang saat ini di Palestina, yang masih berusaha, masih berjuang terus agar terbebas dari kungkungan atau daripada kekuasaan Zionis Israel laknatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu inna was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli